liturgi penguburan indah. Ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesasi badia. Penampat man banduro ibas jahwi nari, sinepalangit ras doni, singkawali peberkat ras permulihdu, ganduari nari serasa lalap. Amin. Aku arah kelbung si gelap, la aku biar jumpa cilaka, sabab kamkap ras aku o Tuhan, ikawalindu aku, desken permakan kawali biri-biri alucikan ras kayan-kayanna. Mazmur 23 ayat 4. Ngalui invokasi indah, si puji Tuhan 320 siwa, Tuhan Yesus penampatku. Kata di bata, ibuat kami, ibas ketangkasan 10:4. Ketangkasan 10:4 nina baginda ayat 10 telu. Jenari ku begi sora isurga nari nina. Suratkanlah endah. Ketuahan kalak si mati ibas kini teken mantuhan. Mulai genduari nari. Ngalui kesadibata payu bagi mejadina. Pekesahkan me ia ibas latihna nari, sabab perbahanan na ngarak-ngaraksa. Senina rasturang perpulungan sirjeda ati, sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan Yesus. Satu tema yang kami angkat, kematian maba pasu-pasu. Kematian membawa berkat. Pustaka ngatakan, ataupun Alkitab mengajarkan bahwa hidup kita tidak berakhir di pusara, tidak berakhir di kuburan. Kematian hanyalah peristirahatan sementara. Ya, adindai pustaka ngatakan pekesahkan me ia kentisik.
peristirahatan sementara. Yohanes pasti memikirkan kebenaran kata ini. Dan dikatakan dalam 14 ayat 13 dalam kitab Wahyu. Aku mendengar suara dari sorga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Di dalam ayat ini Yohanes melihat bahwa kematian itu dari sisi yang lain, sisi yang berbeda. Karena kalau dari sudut pandang manusia, kematian itu adalah mengerikan. Dan kematian itu mengalahkan. Kematian itu menghancurkan pemikiran kita. Karena Nina kalak karo sekali indah ngoteran sora. Ya, sudah tidak mendengar suara Mama Rika lagi. Tapi nanti sesudah kita hantarkan dia dalam pusara, sudah terang rupa, kita tidak akan melihat wajahnya lagi. Maka kalak karo rusur sekali indah teran sora kami nande buru karo. Tik nari ngoteran rupa. Lanai po idah kami, nari kami, ras kami. Itu dunia, sehingga sering kita menghancurkan. Kita merasa hati kita dihancurkan. Tapi dari sudut pandang Tuhan, benar-benar sama-sama dikatakan berbeda. Dia menyebut orang percaya sebagai orang yang berbahagia. Orang mati itu berbahagia. Kenapa? Karena secara harafiah berarti diberkati, diberi selamat, beruntung. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, kata Paulus. Kata itu jauh dari pengertian kita. Karena kita sedih, karena kita merasa anak-anak isinari nadi kami, Nina Cindy. Siapa lagi ibu kami, kata Rika. Siapa lagi ibu kami, kata Ita. Dan juga kata Tras. Itu manusia. Tapi hari ini kata ini diangkatkan, bahwa dikatakan harafiah diberkati, diberi selamat, beruntung. Sangat berbeda dengan menurut pemahaman dunia. Di sini Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa mereka yang mati dengan iman kepada Tuhan sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang berbahagia. Amin. Ya, amin. Karena kita mati di dalam Tuhan. Ada 3 alasan mengapa kematian orang percaya disebut berbahagia. Ya, ada 3. Yang pertama, supaya mereka dapat beristirahat. Kematian adalah sarana di mana kita dapat beristirahat dari kerja keras kita. Nande Karwenda luar biasa dalam bekerja. Berbeda usaha bapak, berbeda usaha mama. Sama-sama bekerja. Dan mereka pernah mengatakan saat Mama Rika pengurus seksi persekutuan, kami sama-sama PA Moria, melalanari usaha di Brukaro. Gelah kunepe pagi kita metu anak-anak gapape lah kita mindoman anak lidlah gajut ta pelita. Maka lain usaha bapak, lain usaha kami. Ini dia. Kalau dia terus berusaha sampai 1000 tahun, kapan dia beristirahat? Iya toh? Kapan dia beristirahat? Untuk itulah dikatakan di sini, kematian itu adalah supaya ada saatnya beristirahat. Beristirahat dari kerja keras. Anak-anakku, bagaimana kerja keras mama kita membesarkan, mendidik sampai dia usia 62 tahun. Karena kata abang bapak Rika, dia kelahiran 62. Ya, sekalipun dalam KTP seperti ini. Ini
Jadi ada perbedaan. Jadi tentu di sini dikatakan bahwa dia istirahat dari pekerjaan, dari kelelahan kerja keras yang sungguh melelahkan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hidup itu keras. Adilakin dahi kendu lo banci pasu-pasu malerpan. Kalau kita kerja keras, tidak akan mungkin keberhasilan itu kita terima. Istirahat sangat manis setelah kerja keras yang melelahkan. Makanya dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 13 bahwa kerja keras itu adalah mengacu pada pengabdian. Bahwa orang-orang percaya akhir zaman untuk pelayan untuk proklamasi Injil, di mana mereka menderita kesulitan penganiayaan sampai mati. Karena hidup itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan kekecewaan dan penyakit. Tapi Tuhan menjanjikan kita istirahat dari semua pekerjaan yang melelahkan itu. Dan kematian adalah sarana bagi Allah ataupun bagi umat Allah untuk mendapat perhentian. Tanpa ada istirahat, tidak akan mungkin kita berhenti. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan dengan adanya kematian. Adilalit kap dikematiin mulai kin zaman Adam, kuakap lade busiat dunia. Ya toh, tidak akan siap, tidak akan mampu. Tapi begitulah Tuhan ciptakan manusia karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Maka manusia ada saatnya akan meninggalkan dunia ini dan mati. Dan disitulah dia beristirahat. Kata istirahat yang muncul dalam ayat ini adalah kata yang indah. Artinya menjadi nyaman, disegarkan dari kerja keras dan kesengsaraan hidup. Inilah yang dijanjikan oleh Yesus. Maka dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu berberat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini undangan. Undangan yang Tuhan berikan kepada kita semua, kepada sidang perkabungan, bahwa semua kita saat ini sedang menunggu daftar antri. Kapan SK kita terima, surat kematian akan kita terima. Nanderika dia terima pada hari Kamis 7:30 malam. Saat ini SK itu sedang dalam jalan menuju email kita masing-masing. Kita tidak tahu kapan kita terima. Siap-siap. Bukan saya menakuti, saya juga siap kok. Karena dunia ini penuh dengan misteri, penuh dengan upaya kerja keras, dan ada saatnya beristirahat. Dan Mama Rika sudah menerima, sehingga kita boleh berkumpul di dalam persekutuan kita yang indah ini. Di dunia ini yang penuh masalah, kita sekarang tahu bahwa pentingnya istirahat. Tapi ada istirahat yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Sebuah istirahat total yang tersedia bagi kita. Istirahat itu adalah ketika Yesus datang kedua kali, membangkitkan orang benar dan kematian, sehingga orang yang tetap setia percaya sampai akhir hidupnya, dia akan bersama dengan Bapa di surga. Baru yang kedua, kalau tadi dikatakan 3 alasan kenapa kematian orang percaya berbahagia. Yang pertama supaya mereka beristirahat, yang kedua supaya mereka mendapatkan upah. Ya, ini alasan daripada Wahyu. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bagaimana hidup kita selama di dalam dunia ini? Semua perbuatan kita tercatat dalam kitab peringatan Tuhan. Catatan itu akan membawa kita selamat atau tidak. Dengan kehidupan yang kita jalani, dengan perkataan yang kita ucapkan, dengan perbuatan yang kita lakukan, apakah itu baik atau buruk, kita sudah mengumpulkan harta di surga bagi diri kita sendiri.
Dan semua itu tercatat di dalam kitab Tuhan. Yesus katakan dalam Matius 10:22, barang siapa memberi air secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Uga kita ernanam nandani kala sinterem. Bagaimana kita bisa berkarya? Bagaimana kita bisa berguna semasa hidup kita yang singkat ini? Kalau Mazmur katakan 70, kalau kita kuat 80, itu juga penderitaan yang menyertai. Selama 80 tahun itu, apakah hidup kita itu benar-benar kita nyatakan, kita buat, sehingga kita ernanam, berguna, berkarya di dalam kehidupan kita? Untuk itulah dikatakan dalam Alkitab, Tuhan tidak akan melupakan pekerjaan dan perih jeripaya yang sudah kita lakukan dalam namanya saat kita melayani orang lain. Perbuatan kita akan menyertai kita. Kata Wahyu 14 ayat 13 ini, mereka menemani kita sampai ke penghakiman Allah. Jika kita telah hidup dengan setia melayani Tuhan dengan penuh kasih, maka mahkota kehidupan akan menanti kita, sehingga mereka akan mendapatkan yang terbaik yang datang daripada Tuhan, sehingga dikatakan berbahagia dan selamat. Baru yang ketiga, ya, kalau tadi kita akan mengapa kematian orang percaya disebut bahagia. Yang pertama, dapat beristirahat. Yang kedua, mendapatkan upah. Yang ketiga, ini yang penting, mereka akan dibangkitkan. Mereka akan dibangkitkan. Di dalam ayat ini memang kebangkitan tidak disebutkan, tapi ditegaskan dalam 1 Korintus 15. Tetapi orang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena Yesus juru selamat kita telah bangkit dari maut, maka Anda dan saya sebagai orang percaya kepada Kristus, kelak kita juga akan dibangkitkan dari kematian. Sehingga ada kebangkitan. Paulus menegaskan kebangkitan orang percaya pasti, karena kebangkitan Yesus dari kematian. Sebagaimana Yesus bangkit dari kematian, begitu juga orang benar akan bangkit. Sebagaimana tubuhnya dapat dikenal, maka teman dan orang yang kita kasih juga dapat dikenal. Sebagaimana tubuhnya melampaui batasan ruang waktu, demikian juga tubuh kita tidak tunduk pada batasan kehidupan ini. Sebagaimana tubuhnya tidak lagi tunduk pada penyakit dan pembusukan, demikian pula tubuh kita akan menjadi tubuh yang baka, dan kita akan hidup selamanya. Jadi kepada keluarga abang kami Bapak Rika, sebagai suami, sebagai teman hidup, sebagai pasangan yang sudah 30 berapa tahun abang menikah sama kakak, sama Mama Rika, 38 tahun. Mama Rika ini kami sama dulu di Padang Bulan, bertetangga depan-depan rumah kami, dan kami sangat dekat hubungan emosional semasa kecil, sehingga saat kami ditempatkan di Pamulang, kakak bilang, aku seperti ingat di Padang Bulan kak, karena Mama Rika sebaya dengan adik kami yang paling bungsu. Dan kakak-kakak yang ada di sini semua tidak asing bagi kami. Dan tanpa sepengetahuan kita, Tuhan mempercayakan kami meliturgikan Mama Rika. Bukan kemauan kami, tapi Tuhan yang mempercayakan. Saat kami di Pamulang, dia yang begitu welcome. Begitu kakak, aku merasa kita di Padang Bulan.
Ternyata kalau menurut usia harus namanya aku ngeleben lawas. Tapi ini adalah otoritas Allah. Nande karo buru sinu haji, turang kami sinu haji mergana. Ini adalah otoritas Tuhan. Tidak bisa kita pungkiri. Abang, pendampingan dulu luar biasa. Kam tidak izinkan anak-anak mendampingi Mama Rika. Kam terus kesetiaan du bagi lebih kita ngerana. Dibatani rangkan kematian abang. Ada 3 yang harus abang teruskan. Rika, Cindy, dan Trust. Trust tetap dampingi Bapak anakku. Ya, sebagai teman Bapak. Ya, Ita sekalipun kam di Medan, tetap komunikasi dengan Bapak. Pasti kita kehilangan ibu, tapi yang paling berat adalah Bapak. 38 tahun dia berjalan bersama, hidup bersama, membimbing, membesarkan, menghantarkan Ita sampai pernikahan aku. Yang paling berat adalah Bapak kita. Tapi semua berujung tanggal 22 Februari, hari Kamis kemarin, bahwa Mama Rika, dia sudah berjuang sampai kepada garis finish dan bisa dia lewati karena kuasa Tuhan. Harapan kami, sekalipun Nandi Lanailit, anak-anak tetaplah bersatu. Cindy, ya, tetap bersatu anak-anak. Rika anak paling tua, ya, Cindy nomor 3, Ita nomor 2, Trust. Oh, Ina maksud kami, Ina nomor 2, Trust yang paling bontot. Ya anakku, jadi harapan kami sebagaimana di akhir ini luar biasa Mama Rika, semua pelayanan dia ikuti, baik PA, baik PJJ, acara apapun dia tidak mau ketinggalan. Sepertinya ini meninggalkan kenangan tersendiri Manbanta Muria Pamulang. Meninggalkan kesan tersendiri buat PJJ sektor BSD. Ini menjadi kenangan. Dia menunjukkan kesaksian hidupnya. Di dalam penderitaannya, di dalam kelemahannya. Dan Mama Rika ini satu, dia tidak pernah menyusahkan siapapun. Saya mantan cancer, dia tidak pernah cerita kepada saya. Tapi saat saya melihat rambutnya, semangat berukaro, saya bilang saja saat saya khotbah, iya Kak, saya belajar dari kamu. Dia tidak pernah cerita kepada kami, sementara kami mantan cancer. Dan dia tidak mau menyusahkan, dan dia tidak mau orang lain tahu kalau dia lemah. Inilah apakah kelebihan, apakah kekurangan, inilah Nandi Rika yang saya kenal. Tapi ternyata fisik memang terbatas. Tuhan yang berotoritas. Dia sudah berjuang, dia sudah berupaya. Tapi Tuhan katakan, ngomedung asniwati, gundari kamku kelengi. Mebege kapdu turang sembiring mergana. Aku sing kelengi kembrahan dua ini. Gome bias pak sembiring. Gundari ras aku iya. Jadi naku, tuh mama kita ada bersama Tuhan. Jangan sedih. Ya, jangan sedih. Boleh menangis. Menangislah sebagai orang yang berpengharapan. Karena kita tahu jelas kepergian mama kita menuju kepada kekekalan. Karena tujuan kita hidup adalah kelak satu rumah dengan Tuhan nanti kita di dalam kekekalan. Amin. Nah itulah makanya mari berupaya kita supaya hidup kita yang sebentar ini kita isi ernanam erguna kita sehingga benar-benar melalui pengalaman kehidupan kita Tuhan yang dipermuliakan sesuai dengan tema yang kami angkatkan, kematian yang membawa berkat. Ternyata kematian kekasih kita ini membawa berkat di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari radura sekitar toto.
Katandu go ibegikan kami Bapa. Kematin salah sada uga kami ngalokan pasu-pasu. Bapa pasu-pasu ndu kata singgo inahkan. Gela indah jadi gegeh, jadi pengapul, jadi motivasi nandangi kami kerina si puluh. Terlebih keluarga sangkep geluh, keluarga Sembering Mergana, Rikut Peras keluarga Sinu Haji Mergana. Segelah tuhu-tuhu kata indah pengasuh kami, sirang pe kami secara daging kula, tapi kini teken kami tetap nangdangi kamu. Maka andeskan kami ibas acara seterusnya kubas kelengati itu. Kam singapuli kerina keluarga, anak-anak kampus singgo banci ibas ingan sindau nari kujenda. Cana tu kami indah kerina arah penemani pemasu-masu Tuhan. Makan desken kami keluarga, baik abang kami, Bapak Rika, anak-anak, jabu anak kami, baik anak 4 sini tadingken keluarga Endah. Gelah tuhu anak-anak pe tetap bersada ari. Gunang kelengi bapa, gunang kelengi mama, gunang kelengi bulang. Ibas ndalani kebelut Endah ulah tadingken kau. Bagi kami sektor BSD segelah kamka Singapuli, alu bagi kesirangan Endah iaminkan kami erdandankan bagin ibas karya Tuhan. Kuasa di bawah sila banci ijului oleh manusia. Bujur Bapa, andeskan kami ibas acara seterusnya kubas keleng ati itu. Ibas gelar Yesus. Ulu pengapul si tuhu-tuhu. Reh kami erpengendes bandu. Haleluya. Amin. Maka raduras kita ngakukan kini tekentang. Radukan kerina kalak Kristen bas paksa dunia Endah. Ninta dage raduras. Aku te mandi bata. Saksi badia, Dusing Danari, si Sotrianan, Terlar si Maria, si Anami kini serang, sanana pemerintahan Pontius Pilatus, nipakukan kayu persilang, mati jenari kuburkan, gusur kudoni kematian, petuganikan kiri bersamadenari, nanti itu surga, pergunduran mundur. Bapak silasi berkuasana, jenari dunia pagi, karena kesiluan si mati. Aku teman kesasi badia, jangan disada gereja si badia, persadahan kalak si badia, pengalami dosa, hingga pula kegeluhan si rasa.